Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa kita melakukan ini? Aku jadi tidak tega dengan orang tuamu. Mereka sangat baik untuk kita bohongi. Tanya Dita memulai percakapan untuk memecah kesunyian dan kecanggungan yang terjadi sebelumnya. Kita sudah memulainya, jadi kita tidak mungkin lagi untuk mundur. Sekarang, ini jadi bersiaplah dengan permainan ini, yang kita tidak tahu bagaimana akhirnya, kata Revan sambil memandang ke dalam mata Dita. Sesampai di rumah Dita, langsung masuk ke kamar tanpa melihat Renata yang duduk di sofa ruang tamu dan menyapanya. Melihat keanehan Dita membuat Renata bingung, dan langsung mendatangi kakaknya itu di kamar. Bahkan Renata langsung masuk tanpa mengetuk pintu kamar kakaknya terlebih dahulu. Di dalam kamar, Renata melihat Dita melamun di pinggir tempat tidur dengan tatapan kosong. "Kak Dita kenapa?" tanya Renata sambil menepuk bahu kakaknya. Renata, kapan kamu pulang?" kata Renata yang terkejut dengan kehadiran adiknya. "Aku sudah lama sampai di rumah bahkan sebelum kakak pulang dan kakak nanya aku kapan pulang. Kakak gak lihat aku duduk di sofa tadi, bahkan aku nyapa kakak tapi kakak cuekin dan langsung masuk kamar. Kakak sebenarnya kenapa sih? Kenapa sih kak gak kayak seperti biasanya? Apa kakak ada masalah? Kakak bisa cerita sama aku," tanya Renata panjang lebar ke kakaknya. "Re, kakak akan menikah bulan depan," kata Dita langsung mencoba jujur dengan keadaan masalahnya saat ini. "Apa?" teriak Renata karena terkejut dengan ucapan kakaknya itu. "Iya, kakak dan Revan akan menikah bulan depan. Begitu sih kata orang tua Revan tadi," jawab Dita balik untuk meyakinkan adiknya yang terkejut, mungkin juga tidak percaya karena selama ini kakaknya tidak pernah membahas soal pernikahannya. Tiba-tiba kakak akan menikah dalam waktu dekat. Baguslah, kakak memang seharusnya sudah menikah dan bahagia. Kakak gak perlu terus memikirkan Renata. Selama ini kakak selalu memikirkan untuk membuat Renata bahagia, tapi kakak tidak pernah memikirkan kebahagiaan kakak sendiri. Kakak sudah seharusnya berbahagia dengan membentuk keluarga kecil dengan suami dan anak-anak kakak nanti. Walau sebenarnya aku bingung sih," kata Renata menyemangati kakaknya untuk membuat kegundahan kakak menghilang. Walau dia kurang tahu apa masalah yang membuat kakaknya itu termenung. "Kamu bingung kenapa?" tanya Dita langsung memotong perkataan adiknya. "Bingung bagaimana hubungan kakak bisa sedekat itu dengan calon kakak itu. Padahal pertemuan kita dengan Kak Revan bisa dibilang kurang baik," tanya Renata dengan wajah bingung. "Kakak kan sudah pernah bilang kalau dia sangat baik sama kakak, dan kita jadi saling ketemu dan mencoba serius dengan hubungan ini. Tapi kakak tahu kalau akan secepat ini menikah. Bahkan kakak baru beberapa kali ketemu orang tua Revan. Tapi bunda dan ayahnya sudah sangat menyukai kakak dan meminta untuk kami segera menikah. Bahkan mereka mau menyusahkan dirinya dengan mengurus persiapan pernikahan kami," kata Dita menjelaskan dan ditambahkan sedikit kebohongan. "Wow, kakak sangat beruntung punya calon suami tampan, baik, plus bonus kaya. Selain itu orang tuanya juga sangat menyukai kakak. Tapi kenapa orang tua Revan yang mengurus pernikahan kalian?" tanya balik Renata. "Kakak dan Revan kan kerja, apalagi Revan sibuk, jadi tidak bisa mengurus hal-hal seperti itu. Karena orang tua Revan ingin kami segera menikah, makanya memberikan solusi dengan mereka yang mengurus pernikahan kami. Walau mereka tetap bertanya dengan kami dan memang beberapa hal tetap harus kami turun tangan, seperti foto prewed dan fitting baju nanti. Tapi lainnya bisa dihandle mereka," kata Dita. Tiba-tiba ponsel Dita berbunyi dan ternyata telepon dari Revan. Dita pun langsung menggeser tombol hijau
Ketika sebelumnya menatap adiknya dengan isyarat, dia mengangkat telepon dari Revan dan menghentikan sesi curhat mereka. "Halo," kata Dita setelah mengangkat teleponnya. "Halo Dita, kamu lagi sibuk atau sudah mau tidur?" tanya Revan dari seberang telepon. "Aku tidak sibuk dan belum mau tidur." "Kenapa?" tanya balik Dita. "Aku cuma mau ngasih tahu kamu besok kita langsung fitting baju. Apa kamu bisa?" kata Revan. "Jam berapa?" tanya Dita balik. "Mungkin jam 10, tapi kalau kamu tidak bisa, kita bisa ke sana jam 12 sekalian makan siang. Kamu istirahatkan jam segitu? Mungkin kita berangkat pas jam istirahat saja, soalnya aku nggak bisa langsung izin kalau jam 10. Dan kebetulan juga ada pekerjaan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Tidak masalah kan?" "Oke, tidak masalah. Jadi besok kamu jemput jam 2. Aku besok kamu jemput jam 12 di kantor kamu. Maaf dan seperti besok aku tidak bisa mengantarmu ke kantor karena aku ada meeting pagi, jadi tidak apa kan?" "Gak masalah. Lagian kamu gak perlu repot dengan mengantar jemputku setiap hari." "Oke ya sudah, kalau begitu sampai bertemu besok," kata terakhir Revan sebelum mematikan panggilannya. Renata memandang kakaknya yang berbinar setelah menerima telepon dari Kak Revan. Sepertinya mereka memang saling mencintai dan itu membuat kegundahan hatinya menghilang. Dan tenang, untuk membiarkan kakaknya menikah dengan laki-laki yang pernah mengancamnya ingin membawa dia ke kantor polisi. Memang pertemuannya kurang baik dengan laki-laki itu, tapi setiap masalah memiliki hikmah yang dapat diambil, seperti hubungan kakaknya dengan laki-laki itu yang akan segera menikah. "Ya sudah, Renata balik ke kamar dulu. Kakak juga langsung istirahat. Aku gak mau kakak nanti sakit mendekati pernikahan kakak," kata Renata sambil berjalan ke arah pintu. Besoknya, Dita langsung meminta izin dengan sahabatnya dan tepat jam 12 dia keluar kantor dan sudah melihat mobil Revan nongkrong di depan kantornya. Dita pun langsung berjalan mendatangi mobil Revan dan melihat Revan keluar dari mobil untuk membukakan pintu mobil dan menyuruhnya masuk. "Kamu sudah lama nunggunya?" tanya Dita langsung. "Tidak, aku baru beberapa menit yang lalu sampai," jawab Revan. "Oh," hanya itu yang bisa Dita jawab karena bingung ingin bertanya lagi. "Dita, kamu mau makan dulu atau kita langsung ke tempat fitting baju? Sekalian nanti kita makan siang dengan bunda dan tanteku yang kemarin di butik," tanya Revan yang melihat Dita diam. "Kita langsung ke tempat fitting aja, kasihan kalau bunda kamu nungguin kita," kata Dita tersenyum. Oke, kata Revan yang gugup melihat senyum manis Dita. Setelah kegugupan Revan yang melihat senyum Dita, dia hanya diam di mobil dan tak mengajak Dita mengobrol lagi untuk menenangkan degup jantungnya. Dita pun hanya diam karena bingung ingin menanyakan apa. Tidak berapa lama mereka telah sampai di butik tantenya. "Jadi kita fitting baju di tempat tantemu?" tanya Dita. "Iya, kebetulan tanteku juga buat gaun pernikahan, tapi di lantai 2, makanya kamu gak melihat karena di lantai 1 ini khusus dress dan pakaian casual lainnya," jawab Revan. "Aduh, calon mantu bunda sudah datang dari tadi, bunda sudah nungguin kamu," kata bunda Revan yang tiba-tiba menghampiri Dita. "Iya, maaf bunda, tadi Dita harus izin dari kantor dulu." "Oh, gak apa-apa sayang," kata bunda dengan tersenyum ke Dita. "Lina, ini loh calon menantuku, cantik kan?" tanya bunda Revan ke adiknya, tante Revan pemilik butik. "Saya sudah kenal kak, kemarin Revan membawanya ke sini untuk mencari beberapa dress. Dan Revan juga sudah mengenalkan calon istrinya ini ke aku. Iya kan Dita?" kata tante Revan ke Dita yang tersenyum. "Ya sudah, tadi bunda sudah memilih beberapa gaun, tapi bunda gak tahu kamu suka atau tidak. Jadi kamu bisa melihatnya dulu, atau kalau kamu tidak suka dengan pilihan bunda, kamu bisa mencari gaun yang sesuai dengan keinginan kamu," kata bunda Revan sambil menggandeng Dita membawanya ke ruangan penuh gaun pengantin.
Pilihan bunda pasti bagus kok, lagian Dita kurang tahu masalah gaun pernikahan, kata Dita balik. Ini gaun pilihan bunda, kamu pilih salah satu atau kamu bisa mencobanya terlebih dahulu, agar kita tahu mana yang cocok untuk kamu. Tapi kamu cari beberapa gaun lagi yang kamu sukai atau menurut kamu cocok untuk kamu bagaimana? Dita pun memilih 2 gaun simpel yang menurutnya cocok dengannya. Setelah itu dia pun mencoba gaun pilihannya dan pilihan Bunda Revan. Dita beberapa kali sudah mengganti gaunnya karena Revan selalu bilang tidak cocok, tidak bagus dan kata lainnya. Tapi dia berdiam dan syok seperti kagum terhadapku ketika melihatku dengan gaun pernikahan ini. Apa gaunnya terlalu cantik sampai matanya hampir keluar melihatku, tapi setelahnya dia tetap menolak. Apa aku memang tidak cocok dengan gaun secantik ini? Akhirnya tidak ada gaun pilihanku maupun pilihan bunda yang menurut Revan cocok untukku. Setelah itu Revan menunjuk salah satu gaun yang ada di patung untuk Dita memakai gaun itu. This beautiful nice. Kamu pilih gaun yang itu. Kamu sangat cocok, kata Revan setelah melihat Dita memakai gaun pilihannya. Dita yang tadi kesal dengan Revan karena sudah membuatnya capek dengan mencoba beberapa gaun pengantin, langsung tersenyum ketika mendengar kata pujian dari mulut Revan. Dan senyum manis lelaki itu bahkan Bunda dan Tante Revan setuju bahwa dia memang sangat cocok dengan gaun itu. Siapa yang menyangka akhirnya gaun pilihan Revan lah yang akan menjadi gaun pernikahannya nanti. Bersambung.